Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada sukacita atau kegembiraan atau dalam skala lebih luas bersama dengan orang lain. Tidak ada hari raya yang tidak disertai dengan makan dan minum. Pun dalam situasi yang sangat sulit, seperti orang-orang Israel di padang gurun. Kerinduan dari setiap manusia, dari bangsa apapun, yang terdalam adalah berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menyelidiki, mengetahui isi dan hati manusia, berkenan memenuhi kerinduan hati dari setiap bangsa, umat manusia manapun, untuk berinisiatif lebih dahulu menemui manusia. Melalui Ekaristi, Tuhan menyatukan dirinya dengan manusia. Ekaristi diberikan oleh Kristus sebagai perjanjian yang baru antara Allah dengan manusia. Pemahaman Gereja Katolik atas pendirian Ekaristi oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir, sejak Bapa-Bapa Gereja sampai sekarang, menekankan dasar-dasarnya dalam sejarah perjanjian yang bersumber dalam perjanjian lama. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa pratanda atau tanda yang mendahului Ekaristi yang dirayakan dan didirikan oleh Kristus, yang paling jelas dari perjanjian lama adalah tindakan Imam Agung Melkisedek yang terjadi di dalam Kejadian, Kitab Kejadian 14 ayat 18. Tindakan Melkisedek membawa roti dan anggur untuk Abraham. Sejak zaman Clemens dari Alexandria di abad kedua, telah dipandang sebagai pratanda roti dan anggur yang digunakan dalam sakramen Ekaristi. Karenanya gereja melihat dalam tindakan raja dan imam Melkisedek yang membawa roti dan anggur itu sebagai antisipasi, pratanda dari persembahan gereja yang kini kita lakukan untuk Allah di dalam Ekaristi menggunakan air dan anggur, menggunakan roti tak beragi. Tetapi juga mana yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama, yang memberi makan bangsa Israel di padang gurun, dipandang juga sebagai pratanda Ekaristi. Hubungan antara tanda tersebut dengan Ekaristi dijelaskan oleh Santo Yohanes dalam Injil yang juga tadi kita dengar. Santo Lukas menafsirkan kenangan akan keluaran dari Mesir yang terdapat dalam kitab Keluaran bab 16 ayat 19 sampai 21, bahwa mana dikumpulkan dalam jumlah yang cukup untuk 1 hari saja setiap harinya. Dan dari situlah bergema doa Bapa kami. Kita berdoa memohon rezeki, bukan kelimpahan makanan, melainkan rezeki yang cukup untuk hari ini.
Santo Ambrosius melihat pratanda Ekaristi dalam rupa mana di padang gurun dan rupa air dari batu yang memberi makanan dan minuman bagi bangsa Israel. Sementara ritual lain, yakni malam Paskah Yahudi yang dideskripsikan dalam kitab Keluaran, mengandung dua elemen fisik utama: seekor anak domba yang jantan dan tidak bercela sebagai korban, dan roti yang tidak beragi. Keluaran 12 ayat 1-10. Itu juga merupakan pratanda Ekaristi. Bahkan selain ritual untuk malam Paskah itu sendiri, kitab Keluaran mematenkan Paskah sebagai ketetapan untuk selamanya yang dirayakan melalui hari raya makan roti yang tidak beragi. Keluaran 12, 14-20. Santo Paulus merefleksikan hubungan Paskah Yahudi dengan Kristus dengan mengatakan, sebab anak domba Paskah itu kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Jadi Kristus adalah anak domba yang baru, dan Ekaristi adalah roti Paskah yang baru. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus sendiri dengan jelas berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ditulis baik dalam Injil Matius, Lukas, maupun dalam Yohanes. Katekismus Gereja Katolik nomor 1340 menegaskan, dengan merayakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya dalam rangka perjamuan Paskah, Yesus memberi arti definitif kepada Paskah Yahudi. Kepergian Yesus kepada Bapanya dalam kematian dan kebangkitan, Paskah baru diantisipasi dalam perjamuan malam, dan itu dirayakan dalam Ekaristi. Ini menyempurnakan Paskah Yahudi dan mengantisipasi Paskah abadi gereja dalam kemuliaan kerajaan Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, Ekaristi bukanlah perjamuan kanibalis, orang makan sesamanya. Ekaristi adalah perjamuan persatuan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Kristus itu adalah Tuhan yang dahulu pernah hidup sebagai manusia di Palestina, yang karena menebus manusia mengalami sengsara sebagai manusia, mengalami kematian sebagai manusia. Tetapi dia sekarang telah bangkit dan hidup mulia di sisi Bapa. Sebab Kristus itu hanya satu, dan dia tetap sama, dahulu dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka dengan perintah
untuk merayakan Ekaristi, Yesus bukan hanya ingin agar murid-muridnya mengenang atau menghadirkan dirinya secara liturgis tentang hidup, kematian, dan kebangkitannya, melainkan agar dia bisa terus-menerus melakukan pembelaannya bagi hidup kita di depan Bapa. Katekismus Gereja Katolik nomor 1341 juga tertulis dalam prefasi Paskah yang ketiga. Terus-menerus melalui Ekaristi, Kristus membela kita di hadapan Bapa. Sekarang mari kita mencermati kata-kata Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Dan dalam Kolose 1 ayat 18, Paulus mengatakan, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi kita harus menyadari sepenuhnya bahwa gereja, yaitu umat Allah, adalah tubuh mistik Kristus. Kristus kepala kita dan kita anggota-anggotanya. Merayakan Ekaristi berarti kita bersama merayakan perjamuan bersama Tuhan dan Tuhan bersama kita. Kita menerima tubuh Tuhan, tetapi kita juga harus secara spiritual berani saling menerima sesama kita anggota gereja. Untuk ambil bagian dalam perjamuan ini, Paulus menasehatkan agar kita bersikap pantas. 1 Korintus bab 11 ayat 27 sampai 28 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Dari pengajaran Santo Paulus tersebut dan dari ajaran gereja, kita harus menyadari bahwa di dalam tubuh mistik Kristus, yakni di antara anggota-anggota gereja, bahkan gereja dengan sesama umat manusia yang lain, harus hanya ada persaudaraan yang tulus dan yang sejati. Kristus yang satu dan sama menjadi santapan dan minuman perjamuan kita. Pesannya jelas, Dia mencintai kita semua. Maka hendaknya kita juga saling mengasihi. Maka Ekaristi adalah juga perjamuan cinta kasih dan perjamuan persaudaraan yang sejati. Yohanes 13, 14-15 mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semangat dalam Ekaristi adalah semangat kesatuan. Tidak ada orang asing, tidak ada musuh. Pribadi lain bukan saingan atau ancaman, melainkan bagian tak terpisahkan dari setiap orang, dari setiap pribadi, satu dengan yang lain. Melalui Ekaristi, sangat nyata bahwa Allah mengasihi manusia, siapapun dia,
atau apapun latar belakangnya. Karena roti itu satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Spirit Ekaristis adalah meretas segala sekat yang memisahkan manusia dari sesamanya, karena manusia bersatu dengan Tuhannya dan Tuhan berkenan bersatu dengan manusia yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita.